terima kasih banyak. Jadi pertama kami mulai kasih tahu tentang olahraga ini mungkin mulai di tahun 2022. Jadi awal saya hanya ada anak-anak, ada teman juga dari Amerika yang bantu saya. Kami tunjuk bagaimana cara untuk lompat, terus saya ajak teman kami biasanya saya bikin praktek dan main-main di aula futsal. Kalau di Indonesia perkembangan sudah mulai lebih besar, jadi di Jakarta sudah lama ada tim, dan di Bali sekarang juga sudah ada komunitas cukup besar. 20 tahun lebih ada satu turnamen di Bali setiap tahun, dan itu turnamen internasional. Jadi olahraga frisbee ini satu-satunya olahraga yang tidak ada wasit dan hakim garis. Jadi para pemain harus menjunjung tinggi sportsmanship dan integritasnya mereka. Setiap pemain itu diharuskan untuk menguasai teknik, kemudian aturan main, sama punya strategi tim yang bagus gitu. Olahraga frisbee ini satu-satunya yang juga tidak boleh main body. Value-nya sih yang bagus ya olahraga ini. Jadi karena tidak boleh main body, terus tidak ada wasit dan hakim garis gitu. Jadi selain anak-anak harus junjung tinggi sportsmanship, jaga integritas mereka, tidak main body juga ngajarin mereka sebenarnya value-nya yang bisa dipakai ke kehidupan tuh tidak perlu tackle orang kan gitu. Kalau kau punya skill bagus, strategi bagus, punya teamwork yang bagus, kau bisa tetap sampai ke tujuan, masuk gol tanpa harus senggol orang gitu. Jadi nilai-nilainya bagus, itu bisa diterapkan ke kehidupan kita sehari-hari maupun di lingkungan sekolah, di pekerjaan gitu. Nah, jadi memang kita rindu untuk bawa olahraga ini masuk ke sekolah-sekolah, ke komunitas-komunitas. Jadi selain kita main latihan setiap hari Kamis dan Sabtu, kita juga sesekali lakukan outreach ke kampung-kampung gitu. Komunitas di mana ada anak-anak muda, biasanya kita masuk, kita ajak mereka untuk belajar bermain frisbee. Kalau saya awal ikutnya itu tahun 2022. Ya, tahun 2022 setelah saya SMA lalu saya datang di sini. Setelah itu ikut turnamen pertama kali itu sama satu tim juga, sama coach Rachel itu pertama, sama coach saya juga kita pergi. Itu masih kita sendiri, timnya belum dibentuk. Itu tahun 2022. Lalu puji Tuhan saat 2023 itu kita buat tim yang namanya The Magical Mangrove. Itu kita main di Bali Nusantara Cup di Bali pada saat bulan April juga. Dan itu pertama kalinya tim Papua juga yang kita main sana semua orang Papua gitu, kita main di sana bawa nama The Magical Mangrove. Teman saya sejauh ini sangat luar biasa karena banyak experience juga begitu, bagus sekali, dan juga sangat bagus kita bisa koneksi juga sama beberapa orang-orang juga dari luar maupun dalam negara juga. Iya, saya juga pernah mewakili Indonesia juga main di Malaysia. Iya, baru tahun 2024 kemarin ini sudah akhir-akhir bulan November kalau tidak salah. Dan sekarang juga saya juga akan ikut main lagi nanti mewakili Indonesia juga di Malaysia lagi. Semoga olahraga ini tuh bisa membangun anak-anak muda juga yang ada di Papua, bukan hanya di Timika tapi di luar Timika juga. Kalau dari saya mungkin sebenarnya dari latihannya begitu, karena ada tujuannya juga, golnya jelas begitu. Kita latihan untuk ikut turnamen begitu, tidak main-main sembarang saja. Apakah Saya baru dari tahun lalu ya? Tapi pengalaman sudah sampai turnamen satu kali saja. Satu kali di Bali Nusantara Cup 2024. Asik sekali ya, dan kalau memang di situ kita kelihatan ada jarak beda jauh sekali karena kita di sini baru kalau untuk frisbee, tapi saya lihat peluangnya, potensinya bagus sekali kita di Papua karena kita punya talenta alami dari Papua, kita punya atletisme bagus bisa jadi saya positif sekali saya lihat satu kali. Saja untuk anak-anak Timika yang muda-muda, laki-laki, perempuan yang fit suka olahraga, coba ikut gabung Papua Ultimate. Kita latihan tiap hari Kamis malam, Sabtu siang. Latihan selain latihan regular, tiap hari Senin malam juga kita latihan fisik, kita sprint. Kebanyakan itu saja sih. Targetnya kita main di kompetisi pool ada 7 pertandingan, ya setidaknya kita menang mayoritas jadi 4 gitu. Turnamen tahun ini akan berlangsung di tanggal 18 dan 19 April di Bali. Ikut pertandingan yang turnamen internasional itu biasanya kami buat penggalangan dana ya,
fundraising. Jadi seperti GoFundMe itu dari komunitas luar, dari frisbee komunitas dari internasional yang membantu. Terus tetapi juga waktu kemarin ada Freeport membantu dengan menyediakan lapangan. Terus tahun kemarin ada Sandwich yang bantu dengan tiket. Terus tahun pertama ada Wanau Cafe yang bantu dengan batu. Karena yang tantangan paling besar adalah untuk membayar tiket, biaya tiket ke Bali itu cukup mahal. Kalau akomodasi tidak terlalu mahal dan kadang-kadang mereka juga bisa tinggal di rumah saya. Kalau dari pemerintah saya harap mereka bisa menyediakan lapangan lebih banyak. Kami sangat bersedia untuk mengajar lebih banyak teman. Kami saat ini masih sibuk fokus kepada persiapan untuk pertandingan di Bali, tapi setelah itu pasti kami lagi kalau ada yang punya lapangan, kami bersedia datang untuk mengajar. Yang penting ada lapangan.